Suami saat mengeluarkan mani ataupun sperma hendaklah membaca dzikir itu di dalam hati. Dzikirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hatafiz? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rezeki, umur dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Isr yang mana sudah sampai pada adab ketika melakukan jima. Jadi sebelumnya ada adab sebelum melakukan jima, adab ketika saat melakukan jima, dan adab ketika selesai melakukan jima. Nah, pada kali ini saya akan jelaskan mulai dari adab ketika hendak melakukan jima, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa aman latilan anapun utawi pira-pira adab fil halil jima yang dalam tingkahi pira-pira jima fal awaluha mongko utawi kang awal kaunal jahdi iku ana bayah biriyadatin kelawan riyadhah fi sumtin lan ing dalam meneng wa tarufukin lan alon-alon. Nah, adapun ada 3 adab ketika melakukan jima. Itu yang pertama adalah diusahakan harus tenang, jangan terburu-buru, jangan memikirkan apapun, karena ketika kita itu terburu-buru dan memiliki pikiran apapun, memikirkan sesuatu, itu pasti hasratnya itu akan hilang atau menurun, ya. Akhirnya si rudelnya akan ngantuk lagi, ya. Nah, yang selanjutnya adalah harus pelan-pelan, ya, tidak usah tergesa-gesa, santai saja, pelan-pelan kita raba-raba pasangan kita atau kita beri foreplay pada pasangan kita. Yang selanjutnya adalah tidak perlu bicara yang muspro atau sesuatu hal-hal yang tidak patut dibicarakan ketika melakukan jima, ya. Banyak perkataan-perkataan atau hal-hal yang dibicarakan tentang mungkin kehidupannya, atau mungkin tentang kegiatan esoknya, atau mungkin kegiatan setelah itu atau setelah melakukan jima itu akan melakukan apa. Nah, itu tidak usah dibicarakan. Jadi ketika melakukan jima itu hendaklah fokus saja pada pasangan kita masing-masing, ya. Jadi fokus, cukuplah berikan desahan-desahan yang menggoda pada pasangan kita, tidak usah kebanyakan berbicara, ya. Itu yang pertama, ya, adab pertama. Yang kedua, asalnya tuh utawi kang kaping pindho fitamahuli, jadi alon-alon inda buruzi syahwatihi ing dalam jelase syahwate rajul hatta yastawi sehinggone nyempurnakake sapa rasul fi ingzaliha ing dalam ngetokake mani sapa rajul. Fa inna dalika mongko sak temene mengkono tamahuli ila akhirih yuri suiku bisa nekaake al mahabbata ing teman fi qalbi ing dalam ati. Nah, yang selanjutnya adalah sebisa mungkin mengusahakan keluarnya mani itu bersamaan dengan sperma istri, ya. Intinya ketika hendak mengeluarkan sperma ataupun mani itu diusahakan keluar secara bersama-sama, antara ketika suami itu akan merasakan keluarnya mani, yaitu diusahakan bareng ketika istri juga merasakan akan mengeluarkan mani, karena itu akan timbul kenikmatan yang paling hakiki atau kenikmatan yang paling, ya, tiada darah lah, kenikmatan yang paling nikmat, ya. Karena apa? Kok bisa sampai seharusnya kita harus menahan dan mengeluarkan mani ataupun sperma bersamaan dengan pasangan kita, ya? Karena itu bisa membangkitkan rasa cinta di dalam hati masing-masing. Jadi bisa membangkitkan rasa cinta di dalam hati istri ataupun di hati seorang suami. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, asali satu utawi kang kaping 3 ayyusri'a iku yen to nyepetake sapa rajul bi ikhraji dzakari kelawan ngetokake dzakar inda ihsasihi nalikane krasane sapa rajul bima iha kelawan banyu manine zaujah. Fa innahu mongko sak temene maun yudhaifu iku bisa ngapesake adzakara ing zakar. Nah, yang selanjutnya adab yang ketiga ketika melakukan jima itu adalah suami harus cepat-cepat mengangkat kemaluannya, ya. Saat apa? Saat si istri itu juga mengeluarkan mani ataupun sperma. Sebab apa atau karena apa? Karena
Sebab hal tersebut itu bisa melemahkan kemaluan dari suami ya. Jadi ketika itu istri itu akan keluar ya, keluar maninya, usahakan suami itu mengangkat zakarnya ya. Jadi ketika akan masuk lagi itu si suami itu masih kuat ya, karena ketika ingin nambah lagi atau ingin melanjutkan ronde berikutnya, ketika keluarnya sperma di istri itu terus tidak diangkat dakarnya seorang laki-laki atau seorang suami, itu akan melemahkan dakarnya atau dengan tanda kutip itu tidak berdiri lagi ya. Wala yasilu lan aja nyapa sapa rajul anha saking zaujah ma'ahu ing manine rajul yana dalika karana sawata mene mengkono ya yazilu ila akhirih yadurru iku bisa bahayani biha ing zaujah. Nah yang selanjutnya juga suami tidak boleh mengeluarkan mani selain di dalam rahim ya. Karena apa? Sebab hal itu tidak akan membuat si istri itu merasa senang dan klimaks ya. Karena ketika itu suami mencopot zakarnya dan mengeluarkan maninya itu katakanlah di payudara ataupun di perut dan sebagainya, itu si istri itu akan terasa atau merasa menyesal, tidak senang dengan perbuatan seperti itu ya. Jadi ketika ingin merasakan keluarnya mani, usahakan keluarkan di dalam rahim, jangan sampai tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sulasa ulan anapun utawi kang telu allati ba'dahu ka sawise jima fa awwaluha mongko utawi kang awal saking sulasa amru zaujati iku perintah ing zaujah binaumi kelawan turu ala yaminiha ing atase arah tengene zaujah liyakuna supaya nek ana alwaladu sapa anak dakaron iku wong lanang insyaallah. Insya Allah mengersakake sinten Allah Gusti Allah. Nah, yang selanjutnya adapun 3 adab setelah selesai melakukan jima ya. Yang pertama adalah memohon istrinya itu untuk tidur miring ke arah kanan ya. Karena apa? Kok untuk memerintahkan istri agar tidur menghadap arah kanannya itu agar bisa menghasilkan anak laki-laki insya Allah ya itu. Jadi nah, ketika seorang istri itu tidur menghadap kanan, insya Allah itu anaknya akan laki-laki ya. Wa innamat lan lamun turu sapa zaujah ala laizari ing atase arah kang kiwa yakunu mongko ana sapa alwaladu anak ungsa iku rupa wadon. Nah, ketika istri itu setelah melakukan jima tidurnya menghadap ke kiri istri, posisi istrinya itu, maka anaknya akan hasil itu perempuan. Hasbima ing dalam milang-milang perkara iqtadu tahu kang natrapihu ing ma at-tajribatu apa pejajalan utawa telah diuji coba ya. Jadi kalau setelah melakukan jima memerintahkan istri tidur ke kanan itu insya Allah akan menghadirkan buah hati itu berupa jenis kelamin laki-laki, dan ketika istri itu tidurnya menghadap ke kiri itu insya Allah akan menghasilkan buah hati berjenis kelamin perempuan. Asaniyatu utawi kang kaping pindho ayakula yen tondonga sapa rajul adzikra ing dzikir alwarad kang wis tumeka inda dalika nalikane inzalul mani fi nafsihi ing dalam atine rajul. Nah, setelah itu yang kedua, suami saat mengeluarkan mani ataupun sperma hendaklah membaca dzikir itu di dalam hati. Dzikirnya apa? Wa huwa utawi dzikrul warada alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira ya. Itu adalah membaca dzikir seperti itu ya. Jadi ketika suami itu mengeluarkan mani, usahakan di dalam hati membaca dzikir seperti itu. Agar apa? Kok membaca dzikir seperti itu? Agar maninya itu atau spermanya itu adalah berkualitas dan diberkahi oleh Allah itu ya. Asali satu utawi kang kaping 3 iku alwudu ida arada nalikane ngarepake sapa rajul ayan nama ing turu sapa rajul wa huwa hali utawi wudu ida arada ayan nama sunatun iku sunah. Nah, yang ketiga setelah melakukan jima ataupun hubungan intim ataupun senggama itu hendaklah wudu atau mengambil air wudu bila itu akan tidur atau menghendaki tidur, tidak mandi dulu katakanlah
mainnya itu malam-malam ya, akan mandi itu dingin, itu hendaklah wudhu terlebih dulu. Karena apa? Sunnatun iku sunnah. Jadi wahwa sunnatun itu adalah suatu perkara sunnah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huslu dzakarihi lan basuh dzakari rajul ida aroda nalikan ngarepake ayang udah ing yen tombeleni ilaiha maring jima. Nah selanjutnya adalah basuhlah dakarnya ketika ingin hendak melanjutkan ronde berikutnya, itu dibasuh terlebih dahulu. Jadi ketika itu merasa masih kuat ketenaganya, kekuatannya, itu hendaklah dicuci dulu atau dibasuh dulu dakarnya. Setelah itu juga wudhu juga ya, itu nanti insya Allah akan kuat kembali seperti itu ya. Jadi itu adalah adab tiga adab ketika melakukan jima, dan 3 adab setelah selesai melakukan jima. Semoga bisa bermanfaat bagi pasangan yang sudah menikah ataupun menikah yang sudah lama atau yang baru menikah atau pasangan yang akan menikah. Insya Allah ini pasti kajian bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.